Sebelum bumi dan segala isinya dijadikan, Allah terlebih dahulu menciptakan para malaikat. Malaikat diciptakan Allah untuk melakukan penyembahan yang benar bagi Allah. Malaikat membantu Allah untuk membuat manusia mengerti akan janji keselamatan yang Allah kerjakan bagi manusia. Meskipun begitu, Allah masih memberikan kehendak bebas kepada malaikat sama seperti bagaimana Ia memberikannya pada kita, para manusia. Allah tidak mau memaksa siapapun untuk melayaninya. Ia membutuhkan pelayanan dengan hati yang tulus, bukan sekedar sebagai kewajiban. Di antara para malaikat yang diciptakan, ada seorang malaikat bernama Lucifer. Nama Lucifer ini diterjemahkan sebagai bintang timur pada Alkitab terjemahan Lai. Lucifer dikisahkan sebagai malaikat yang berhikmat. Ia bahkan dianggap sebagai malaikat dengan status tertinggi. Alkitab mengisahkan tentang kejatuhan Lucifer karena tidak puas dengan segala yang ia miliki. Ia akhirnya berusaha untuk menyamai Allah. Ia begitu sombong dengan segala yang ia miliki sehingga kemudian ia pun memakai kehendak bebas dari Allah untuk meninggalkan Allah. Berikut ayat Alkitab yang mencatat tentang kejatuhan iblis. 1. Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Lucifer kemudian dikenal dengan sebutan bintang timur. Ayat ini menjelaskan bagaimana Lucifer menampakkan kesombongannya. Dengan kesombongannya, ia malah berakhir diturunkan ke dalam dunia orang mati. 2. Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat ini pun menggambarkan kesaksian Yesus tentang Lucifer. Kilat dari langit menggambarkan cahaya yang dibawa oleh Lucifer. Nama Lucifer dalam bahasa Latin memiliki arti pembawa cahaya, yang berasal dari kata lux, yang berarti cahaya dan fere yang berarti membawa. 3. Yehezkiel 28 ayat 17-18. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Ayat ini menjelaskan Lucifer dilempar oleh Allah dari kerajaan sorga karena kesombongannya. Ia merasa begitu cantik, memiliki hikmat sehingga berusaha untuk menyemarakan namanya. Padahal tugas Lucifer yang seharusnya adalah menyemarakan nama Allah. 4. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis seringkali digambarkan sebagai naga. Pada ayat ini, naga yang juga menggambarkan Lucifer sebagai iblis dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Hal ini seringkali dianggap memberikan kesimpulan bahwa Lucifer memang pada awalnya adalah seorang malaikat. Namun, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga sehingga mengalami kejatuhan. Kisah tentang Lucifer ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Seringkali kita merasa bijak, merasa memiliki hikmat, lalu kita berpikir bahwa kita pantas mendapatkan puji-pujian. Berhati-hatilah, ketika pikiran tersebut sudah mulai memasuki otak kita. Jangan sampai kita seperti Lucifer, yang kemudian mengalami kejatuhan karena kesombongannya. Ingatlah bahwa kita hanya sekedar manusia. Allah lah pihak tertinggi, yang tidak akan mampu kita tandingi.
Kita harus mengakui kebesarannya. Jika kita membaca ayat Alkitab secara rutin setiap hari, kita akan dengan mudah menjauhi dosa kesombongan ini. Segala kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan Yesus memberkati.